buat teman-teman dimanapun berada. Kita sama-sama berdoa buat senior kita, bini sepuh kita, yaitu Mbah Sastra kita, yaitu Bang Sutarji Kalsumbahri. Presiden dong, Presiden penyair Indonesia. Kebetulan beliau sedang dikasih waktu untuk istirahat kali ya, bukan sakit itu istirahat, kata Ustadz Muhtar, betul nggak? Nah itu artinya luar biasa. Saya juga sangat sayang sama Bang Tarji ini. Maka ini puisi ini yang beliau tulis setelah Rendra meninggal 1 tahun. Ini puisi ditulis pada tanggal 7 Agustus 2010. Nah kebetulan saya bikin acara itu, beliau baca pertama kali di tim. Nah ini saya mau baca buat Bang Tarji biar cepat sembuh. Wahai pemuda, mana telurmu? Puisi Sutarji Kalsumbahri, beliau dalam kondisi sakit. Apa gunanya merdeka kalau tak bertelur? Apa gunanya bebas kalau tak menetas? Wahai bangsaku, wahai pemuda, mana telurmu? Burung jika tak bertelur, tak menetas, sia-sia saja terbang bebas. Kepompong menetaskan kupu-kupu, kuntum membawa bunga. Putih jadi buah, buah menyimpan biji, menyimpan mimpi, menyimpan pohon dan bunga-bunga. Uap terbang menetas awan, mimpi jadi, sungai pun jadi, menetas jadi hakikat lautan. Setelah kupikir-pikir, manusia ternyata burung berpikir. Setelah ku renung-renung, manusia adalah burung merenung setelah bertafakur. Kaulah aku, manusia harus bertelur. Burung membuahkan telur, telur menjadi burung, ayah menciptakan anak, anak melahirkan ayah. Wahai pemuda, wahai Garuda, menetaslah, lahirkan lagi bapak bagi bangsa ini. Menetaslah seperti dulu para pemuda bertelur emas, menetas kau dalam sumpah mereka. 7 Agustus 2010. Agak khusus. Akan kau-kaukankah hidupmu? Kau nanti, kau akan, kau mau. Siapa yang tikam burungnya waktu? Waktu kutuku. Kapan kau sayap diamnya batu? Batu bi batu. Yang langit, yang gapai, yang sangsai. Denyutku. Ya, sudah semestinya kita bangga menjadi bangsa Indonesia. Selalu melahirkan tokoh besar yang anehnya seringkali lebih dulu dimuliakan orang asing sebelum dipahami bangsanya sendiri. Barangkali karena kita terlalu sibuk menghafalkan slogan, mengejar citra, atau sibuk berdebat ingin terlihat paling nasionalis padahal jarang baca buku. Di tengah gegap gempita bangsa yang gemar menukar nalar dengan tepuk tangan, muncul seorang lelaki kurus, berkacamata, rambut sedikit liat seperti habis digulung angin laut tambelan, berdiri bagai perapal mantra dari zaman lain. Sutarji Kalsumbahri, Presiden Penyair Indonesia, gelar yang tidak ia kampanyekan, tidak ia beli dengan baliho, dan tidak ia promosikan lewat buzzer, tetapi melekat karena mutu kata-katanya berdiri sendiri. Sutarji Kalsumbahri lahir pada tanggal 24 Juni 1941 dari pasangan Muhammad Bahri dan Mai Kalsum. Sutarji tumbuh bukan di pusat-pusat sastra megah,
melainkan di ruang kehidupan sehari-hari, tempat bahasa berasal dari tangis, dari sunyi, dari gumam doa orang tua, dari debur laut yang mengantar imajinasinya. Ayahnya seorang ajun inspektur polisi merantau dari Prembun ke Riau, dan siapa sangka dari tanah rantau itu lahirlah seorang pujangga yang kelak mengubah cara bangsa ini memahami kata. Sejak muda, Sutarji tidak lahir untuk menjadi pegawai teladan yang rajin absen atau anak baik yang duduk manis mematuhi kurikulum. Ia lebih cocok menjadi pengacau kecil, pengacau dalam nalar yang mapan, pengacau dalam cara orang memandang bahasa. Ketika mahasiswa administrasi negara Universitas Pajajaran tahun 1960-an, di masa negara masih gamang, politik gaduh, dan rakyat sibuk bertahan hidup, Sutarji justru sibuk mengurusi urusan kata-kata, bukan urusan jabatan. Pada usia 25 tahun pada tahun 1966, ia mulai mengirim puisi ke berbagai surat kabar di Bandung dan Jakarta. Lalu perlahan-lahan nama Sutarji menjadi semacam sinyal bahaya bagi mereka yang memuja-muja puisi sebagai benda manis dan santun. Dari tangannya, puisi bisa berubah menjadi makhluk liar yang menjerit, terpotong, terbalik, atau bahkan tidak mengandung pengertian apapun kecuali dirinya sendiri. Pada tahun 1971, majalah Horizon menerbitkan kumpulan puisinya O, sebuah judul yang seperti mengejek dunia sastra yang terlalu suka mendefinisikan. 2 tahun berselang, Amuk menyusul, memantapkan posisinya sebagai penyair yang bersedia mencabik bahasa sampai retak-retak. Dan benar saja, karyanya memperoleh hadiah puisi Dewan Kesenian Jakarta pada tahun 1976-1977. Bukan karena ramah pada selera umum, tetapi justru karena keberaniannya. Kredo puisi, mantra melawan negara, kata-kata yang sok bijaksana. Pada tanggal 30 Maret 1973, Sutarji memberontak, bukan dengan batu, bukan dengan demonstrasi, bukan dengan spanduk, melainkan dengan sebuah dokumen sastra, kredo puisi. Dan seperti semua kredo revolusioner, ia menampar kesadaran orang yang percaya bahwa puisi adalah definisi atau pesan atau amanat moral. Kata-kata dalam puisi, menurut Sutarji, harus dibebaskan dari beban pengertian dari penjara makna. Karena kata itu sendiri sudah adalah makna. Kata harus kembali pada asalnya sebagai mantra, bukan wahana khutbah. Itulah titik di mana Sutarji meledakkan tembok sekolah sastra yang penuh rumus. Ia berkata secara tidak langsung kepada para penyair, "Kalian terlalu banyak menjelaskan, terlalu banyak mengartikan, terlalu ingin terlihat pandai. Dan bangsa yang gemar membuat pidato panjang tetapi seringkali kemiskinan tentang miskin, ketidakadilan tetap subur, dan janji tetap tinggal janji, tentu tidak nyaman berhadapan dengan penyair yang membongkar ilusi makna itu. Tetapi justru dari situ letak kebesaran Sutarji. Ia memaksa pembacanya untuk tidak malas, untuk membaca bukan dengan pikiran saja, melainkan dengan seluruh tubuh, seluruh sejarah, seluruh luka, untuk menyadari bahwa bahasa bukan benda mati, melainkan makhluk hidup yang harus dibebaskan. Dalam dunia yang suka menggurui, kredo puisi adalah ajakan merdeka. Dan bukankah republik ini pun lahir dari keberanian melawan kata-kata penjajah? Kapak, Rotterdam, Iowa, dan perjalanan membelah batas. Pada tahun 1979, Sutarji menerbitkan kumpulan puisi Kapak, judul yang sekali lagi seperti sindiran kepada bangsa yang susah berubah, seolah berkata,
Kadang kata harus jadi kapak, bukan hanya bunga. Ketiga, kumpulan puisinya, Oh Amuk Kapak, kemudian diterbitkan bersama oleh Sinar Harapan sebagai Oh Amuk Kapak. Jangan kira Soetarji hanya jago kandang. Ia pernah diundang di Rotterdam dan mengikuti International Poetry Reading pada tahun 1974, lalu ke University of Iowa untuk seminar International Writing Program pada tahun 1974-1975. Di luar negeri ia disambut sebagai penyair dengan napas mantra Nusantara, bukan sebagai juru bicara negara atau penjual jargon budaya. Dan ironisnya, seringkali bangsa ini baru bangga setelah disanjung dunia luar, padahal penyair seperti Soetarji sudah membuktikan bahwa Indonesia memiliki perangkat estetika yang tidak kalah dari negara manapun. Redaktur cerpen dan ombak esai. Di tanah air, Soetarji pernah bekerja sebagai redaktur Horizon, majalah sastra paling terkemuka pada zamannya. Ia juga pernah bekerja mingguan Fokus dan kemudian menjadi redaktur rubrik budaya Bentara di Kompas pada tahun 2000 hingga 2002. Dari sanalah lahir esai-esai tajamnya yang bukan hanya membedah puisi tetapi juga memotret kondisi sosial. Kumpulan esainya, Gerak Esai dan Ombak, Sajak Anno 2001, serta Hijau Kelon dan Puisi 2002 dan dua karya yang memantapkan posisinya sebagai pemikir kebudayaan. Soetarji yang menulis cerita pendek, salah satunya Hujan Menulis Ayam pada tahun 2001. Judul yang membuat orang awam mengernyit tetapi justru menunjukkan keberaniannya merayakan absurditas sebagai bagian dari realitas Indonesia. Puisi dan Indonesia yang tak selesai. Mari kita jujur sejenak. Indonesia seringkali terjebak pada kata-kata indah. Kata maju dipakai untuk menutupi kemacetan pembangunan. Kata damai dipakai untuk menutupi ketidakadilan. Kata gotong royong dikumandangkan di ruang rapat ber-AC sementara rakyat bergotong royong menahan banjir yang rutin datang. Bahasa jadi alat kosmetik, bahasa jadi jubir pencitraan. Disinilah nama Soetarji terasa penting. Ia menunjukkan bahwa kata bukan sekadar alat propaganda. Kata bisa membebaskan atau menyesatkan, tergantung siapa yang memegangnya. Kredo puisi meski lahir untuk dunia kesenian sesungguhnya adalah kritik paling pedas terhadap kebiasaan bangsa ini memanipulasi bahasa. Soetarji membongkar kepalsuan penggunaan kata secara seremonial, administratif, dan sekadar formalitas. Sajak-sajaknya yang terpotong, terbalik, atau seperti mantra mengingatkan kita bahwa bahasa adalah ruang eksperimen. Jika penyair saja tidak berani bermain, bagaimana rakyat berani berpikir? Jika kata-kata dibelenggu aturan, bagaimana pikiran bisa merdeka? Dan jika pikiran tidak merdeka, bagaimana bangsa bisa maju? Warisan untuk penyair bangsa dan generasi yang mudah bosan. Soetarji adalah jembatan antara mantra Nusantara dan modernitas. Ia mengajarkan bahwa puisi bukan sekadar bentuk, tetapi pengalaman. Bahwa kata bukan sekadar medium tetapi makhluk, dan bahwa kreativitas adalah keberanian melawan kelaziman. Di era ketika semua ingin instan, ingin viral, ingin cepat, bahkan puisi pun kadang dijadikan caption, karya Soetarji mengajarkan kesabaran, mengajarkan meditasi, mengajarkan kesetiaan pada proses dan kesadaran kebahasaan. Lebih dari itu, ia mengajarkan integritas. Ia tidak menulis puisi untuk menyenangkan sponsor, bukan untuk memuji pejabat, bukan untuk ikut arus. Ia menulis untuk memulihkan martabat kata. Dan bukankah
Bangsa ini butuh orang-orang yang memuliakan kata, agar janji politik tak lagi kosong, agar pidato pembangunan tidak lagi bohong, agar hukum tidak lagi ditulis sungsang seperti puisi buruk. Bangsa harus jujur. Berbicara tentang Sutarji berarti berbicara tentang cara kita memperlakukan kata. Bila kata-kata kembali jujur, maka banyak masalah bangsa terurai sendiri. Kata rakyat tidak dipakai kecuali benar-benar memihak rakyat. Kata keadilan tidak dipakai kecuali benar-benar ditegakkan. Kata pembangunan tidak dipakai untuk proyek tanpa manfaat. Kata merdeka benar-benar dirasakan, bukan sekadar diteriakkan. Sutarji mengajarkan bebaskan kata, maka kita pun terbebas dari kepalsuan. Dalam puisi itu berarti membiarkan bahasa bernapas. Dalam kebangsaan itu berarti membiarkan kebenaran berbicara. Sederhana tetapi berani, dan keberanian adalah inti pujangga. Presiden penyair Republik Imajinasi. Sutarji tidak pernah meminta gelar Presiden Penyair Indonesia. Gelar itu jatuh sendiri kepadanya, seperti burung yang mendarat di bau seorang yang dianggap aman. Ia presiden yang tidak memerintah, tidak membuat undang-undang, tidak membubarkan partai. Ia presiden yang memimpin wilayah imajinasi, wilayah kata, wilayah batin, dan barangkali presiden seperti itu justru kita butuhkan. Pemimpin yang memerdekakan pikiran, bukan menakut-nakuti. Dari Tambelan ke Bandung, dari Horizon ke Rotterdam, dan dari mantra ke kredo puisi, Sutarji telah membuktikan bahwa Indonesia adalah negeri dengan harta karun bahasa yang luar biasa. Tugas kita adalah menjaga agar kata tetap hidup, tidak dibunuh oleh keseragaman, tidak diborgol oleh propaganda. Karena selama kata hidup, bangsa hidup, dan selama ada penyair yang setia pada kata, kita masih punya harapan. Sutarji Kalsum Bahri dengan segala amuk dan beningnya telah menunjukkan jalan itu. Jalan yang tidak populer, tidak mudah, tetapi jujur. Jalan seorang pujangga yang tahu kadang bangsa harus disentil, bukan dipuji. Kadang bahasa harus dipotong, dibalik, diacak, agar makna yang lama dibersihkan dan makna baru tumbuh. Pada akhirnya, Presiden penyair tidak berhenti menulis. Ia berhenti hanya ketika kata menemukan dirinya. Dan kita sebagai bangsa harus berani menemukan diri kita juga. Mulai dari keberanian membaca, memahami, dan merawat kata. Begitulah Sutarji Kalsum Bahri. Senyum miring, kata menyala, dan dunia yang ia gores dengan mantra. Akan kau-kaukankah hidupmu? Kau nanti, kau akan, kau mau. Siapa yang tikam burungnya waktu? Waktu kutuku. Kapan kau sayap diamnya batu? Batu bi batu. Yang langit, yang gapai, yang sangsai, denyutku.